Bagaimana kita mampu memahami bahwa iman ini ternyata memang yazid wa yanqus, fluktuatif gitu loh. Naik turun dan dinamis. Jadi iman ini bukan flat ya teman-teman ya. Hati-hati, jangan antum menganggap iman itu flat. Makanya saya merenung surat Ali Imran ayat 102. Bagaimana sesosok Ammar bin Yasir yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau dilahirkan dari keluarga yang kalangan kedua, yaitu kalangan budak ya. Nama ayah beliau Ammar bin Yasir, Yasir bin Amir. Sedangkan ibu beliau bernama Sumayyah. Ini semuanya adalah orang-orang dalam derajat perbudakan, tapi dalam keimanan yang sempurna. Makanya jangan tanya teman-teman, Masya Allah, bagaimana ketika mendengar keluarga budak ini masuk Islam. Kelompok Abu Jahal dan gengnya, mereka nggak terima. Disiksa, dicambuk, pokoknya luar biasa. Sampai beliau ditenggelamkan di dalam air, beliau hanya berkata Allah, Allah dan Allah. Sampai suatu ketika sisi kemanusiaan beliau muncul ya. Nggak bisa dipungkiri, beliau manusia. Nabi pernah mendatangi beliau. Ketika itu Ammar dalam keadaan sakit. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada beliau, wahai sahabatku, apa yang menimpamu? Ya Rasulullah, aku sudah tidak kuat lagi menanggung penderitaan yang begitu berat ini ya Rasulullah. Nabi bersabda, Ammar, bersabarlah, walakinnakum tasta'jilun, kalian jangan terburu-buru, bersabarlah, istiqomalah di jalan ini, karena Allah telah menjamin bagi kalian surga. Jadi artinya kalau kita melihat perjuangan Ammar yang sebegini, nggak cuma dirinya loh teman-teman, sampai bapaknya Yasir pun diazab, ibunya pun dihukum, dibunuh di depan matanya, tapi Ammar tetap bersikukuh dengan keimanannya. Nah ini yang dibutuhkan dari seorang pemuda-pemuda di zaman sekarang ini. Bagaimana kita mampu memahami bahwa iman ini ternyata memang yazid wa yanqus, fluktuatif gitu loh. Naik turun dan dinamis. Jadi iman ini bukan flat ya teman-teman ya. Hati-hati, jangan antum menganggap iman itu flat. Makanya saya merenung surat Ali Imran ayat 102. Saya merenung ayat ini sering dibaca khotib kita ketika di atas mimbar, tapi kita jarang mentadaburi ayat-ayatnya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Perhatikan khitabnya, manggilnya orang beriman ya. Dengerin, nanti kita akan hubungkan dengan ayat closingnya. Closing ayatnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, hai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Oke, lanjut ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan pernah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan berislam. Ayo pelajari. Tadi Allah manggil hai orang yang beriman. Closingnya jangan mati kecuali berislam. Kalian sadar nggak kalau panggilannya hai orang yang kafir, jangan kamu mati kecuali berislam, wajar. Orang-orang yang kafir, munafik, fasik, jangan mati kecuali engkau dalam keadaan beriman, masuk akal. Tapi di sini Allah bilang hai orang yang beriman, jangan kau mati kecuali engkau beriman. Lah, bukannya kita udah beriman ya Allah? Ini ada satu message dari Allah. Hai sahabatku, antum yang beriman, antum yang rajin ngaji, antum yang rajin pengajian, antum yang dekat dengan majelis-majelis ilmu, belum tentu lo matinya dalam keadaan beriman. Gitu. Jadi berangkat dari situ kita sadari dulu bahwa iman ini memang sifatnya fluktuatif, naik dan turun. Jadi ketika iman kita turun, gak ada yang salah. Tapi bagaimana kita mengupgrade keimanan kita menjadi lebih tinggi lagi. Makanya saya sering bilang, hei, orang yang masuk surga itu bukan orang yang hidup tanpa dosa. Kalau definisi orang masuk surga itu orang yang tidak pernah berdosa, maka antum, antun, saya, kita semua ini penghuni neraka teman-teman. Ya, orang yang masuk surga itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, tapi orang yang pandai memanajemen taubat dan istighfar, mengupgrade keimanannya setiap kali imannya mengalami penurunan.